Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga Ustaz dan keluarga selalu diberkahi Allah. Amin. Izin bertanya, apa hukumnya seorang lelaki yang menceraikan istrinya dengan alasan ingin berbakti kepada orang tua, sementara dia juga punya anak yang harus dinafkahi? Seakan istri dan anaknya ini menjadi penghalang atau beban untuk berbakti kepada orang tua. Tapi setelah bercerai, dia pun melalaikan kewajiban menafkahi anak-anaknya. Mohon jawabannya, Ustaz. Nah, ini yang disebut dengan khilaf syaitoniyah. Hati-hati sahabat-sahabat, khilaf syaitoniyah itu bisikan setan, seperti benar tapi salah. Seperti benar, tepat. Misalnya saya ngomong sama istri saya, udahlah saya cerai sama kamu, saya ingin ngurus emak, gitu. Ini kayak benar kan? Bahwa seolah-olah saya ini memprioritaskan ibu saya, sampai anak dan istri saya ditelantarkan. Saya cerai istri saya, gitu. Nah, ini khilaf syaitoniyah, bisikan setan seperti benar padahal sesat, gitu. Betul kita wajib berbuat baik sama orang tua, betul kita wajib berbakti kepada orang tua. Tapi kalau Anda sudah berkeluarga, maka sesungguhnya kewajiban utama itu keluarga. Nah, ini yang harus digarisbawahi. Beda lagi dengan orang yang begini, ya, kenapa kamu belum menikah? Aku memutuskan, aku bukan nggak mau nikah ya, aku mau ngurus orang tua dulu. Aku mau ngurus orang tua. Nah, nanti kalau aku sudah mengurus orang tua, aku baru nikah. Nah, itu masih boleh. Tapi belum terikat perjanjian pernikahan kan. Menurut hemat saya, bukan hal yang salah orang memutuskan untuk menangguhkan nikah. Dan saya menemukan ada orang-orang yang menikahnya terlambat karena ngurus orang tua dulu, gitu. Ada yang baru nikah usia 40 ya. Karena dia ingin total mengurus orang tua. Nah, ketika orang tuanya sudah wafat, baru dia berpikir mencari pasangan hidup, berkeluarga. Bahkan ada orang yang menangguhkan ibadah haji, menangguhkan nih, karena ngurus orang tua. Itu boleh, ya. Ada seorang dokter waktu suka digosipkan tuh sama teman-teman, wih, kata si dokter cenah udah kaya gitu, nggak haji-haji, kade cenah mun paeh juga Yahudi gitu kan. Kata teman-temannya tuh, kamu kalau mati jadi mati Yahudi, tahu nggak? Kamu udah kaya begitu, rumah bagus, mobil bagus, nggak haji juga, gitu. Nah, beliau, Pak dokter ini cerita sama saya, Ustaz, sebenarnya saya udah pengen haji itu, pengen haji. Tapi ibu saya sakit-sakitan, dan ibu saya itu kalau sakit pasti nyari saya. Karena dari kakak beradik, cuma saya yang jadi dokter. Nah, ibu saya tuh udah tenang gitu kalau saya pegang, saya rawat itu, ibu saya merasa tenang. Jadi saya khawatir ketika saya berhaji, ibu saya sakit. Jadi saya mah belum daftar haji, saya tangguhkan perjalanan haji saya. Nah, saya bilang, Pak dokter, nggak usah dengar tuh omongan orang, dan Anda juga nggak usah jelasin ke orang-orang. Makanya kita tuh sama orang nggak boleh memponis ya gitu, benghar, kaya, tidak berhaji. Padahal ternyata ada yang diurus. Yang diurusnya itu adalah ibunya. Nah, kalau ini boleh menangguhkan ibadah haji karena ngurus orang tua, menangguhkan pernikahan, ya. Seseorang menikahnya terlambat karena ngurus orang tua, ini boleh. Nah, tapi kalau yang Anda tanyakan, ini keliru. Udah nikah, udah punya anak, udah punya istri, ngomong ke istrinya, aku mau ngurus mama, aku mau ngurus emak,
kita cerai saja. Nah, itu kezoliman. Jadi istrinya itu dizolimi karena menceraikan istri tanpa kesalahan itu zolim. Udah begitu, si bapak ini nggak ngurus anak-anaknya, nggak menafkahi anak-anaknya. Ini kekeliruan juga. Jadi saudara-saudaraku tercinta, mari kita beramal itu, mengambil keputusan itu sesuai dengan yang diajarkan Allah dan Rasul. Bukan karena, yaitu saya bilang, seperti benar ya, saya ingin ngurus orang tua, ceraikan istri saya. Ya. Karena menceraikan istri tanpa alasan syar'i itu sebuah kezaliman. Apalagi tidak ngurus anak-anak. Ya. Jadi otomatis kalau sudah berkeluarga, ya, yang wajib dinafkahi pertama itu anak dan istri. Baru setelah itu orang tua. Nah, itu urutannya. Kalau sudah berkeluarga. Jadi saya menyampaikan hal ini bukan berarti menafikan kewajiban kita terhadap orang tua. Kewajiban terhadap orang tua itu suatu yang sangat agung, yang sangat mulia. Makanya cara yang terbaik adalah kita bicara dengan pasangan hidup kita. Ngobrol dengan pasangan hidup kita. Cari solusi bareng-bareng, bukan kemudian memutuskan menceraikan istri, menelantarkan anak dengan alasan ngurus orang tua. Nah, itu namanya hilah syaitoniyah, ini bisikan setan, seperti benar tapi salah gitu. Nah, biasanya orang yang mengambil keputusan ini dia merasa benar, ya, sehingga dinasehati oleh siapapun nggak akan mau terima. Demi Allah, saya ceraikan istri dan anak itu mau mengurus orang tua. Bukan mengurus orang tua. Itu wajib. Nah, itu kan. Jadi kalau orang sudah terjebak pada hilah syaitonnya itu bahaya. Dia salah, tapi merasa dirinya benar. Nah, itu bahaya, teman-teman sekalian. Ya, oke. Jadi hal yang terbaik bagaimana? Bukan menceraikan istri, bukan menelantarkan anak. Ngobrol sama istri, ya. Minta kearifan dari istri untuk berbagi waktu dengan ibunya supaya istri tidak terzolimi, anak tidak terzolimi, ibu juga keurus. Kan gitu sebenarnya. Bisa lah solusinya bisa. Wallahu a'lam bissawab.